Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal ashifati ashfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra. Udhran aw nudhra, innama tu'aduna lawaqi'. Wa idhan nujumu tumisat, wa idhas samaa'u furijat, wa idhal jibalu nusifat, wa idhar rusulu uqitat, li ayyi yawmin ujjilat, li yawmil fasl, wa ma adraka ma yawmul fasl. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, alam nuhlikil awwalin, summa nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, alam nakhluqkum mim ma'in mahin, faja'alnahu fi qararin makin, ila qadarin ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, alam naj'alil arda kifata, ahya'an wa amwata, waja'alna fiha rawasiya syamihatin, wa asqaynakum ma'an furata. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhilin di salasi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bisyararin kalqas, ka'annahu jimalatun suf. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, hadza yawmul la yantiqun, wa la yu'danu lahum faya'tadzirun. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, wa fawakiha mimma yashtahun, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Wa idza inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, bulan Oktober, minggu kedua, Ahad kedua di bulan Oktober. Kita bertemu lagi dalam kajian rutin, ya, yaitu berkaitan dengan sejarah. Ya. Pada hari ini saya ingin sedikit, ya, beberapa hari ini selama kurang lebih seminggu, 2 minggu ini saya mengamati keadaan geopolitik Timur Tengah, ya, dari berbagai sumber informasi dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin cerita. Nah, jadi ini bentuknya adalah informasi, Pak. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Kalau enggak ada ya cukup, ya. Jadi analisa geopolitik Timur Tengah pasca gencatan senjata terbaru antara Palestina, Hamas dan Israel, serta dukungan negara-negara Arab bagi kedaulatan Palestina. Ya, sebelum itu saya ingin membicarakan sedikit tentang pembukaannya, mukadimahnya. Jadi kita ketahui kan, ada 2 kubu besar dunia, yaitu blok barat dengan blok timur. Dulu pasca perang dunia kedua kalau tidak salah, ya, ketika itu masih ada Soviet. Soviet itu terdiri dari beberapa negara yang kemudian kita kenal dengan sebutan Uni Soviet. Ya, ya, di situ ada Rusia, ada Ukraina, ya, ada banyak negara di situ yang kemudian menjadi ancaman bagi blok barat. Nah, ini mereka ini blok timur. Blok barat itu siapa ya? Amerika dan sekutunya. Maka tercetuslah sebuah koalisi kesepakatan gitu ya, yang kita kenal dengan sebutan NATO. Pernah dengar NATO, Pak? North Atlantic Territory apa gitu, pokoknya saya lupa. Jadi organisasi pertahanan Atlantik Utara. Ya, di situ di antara pemrakarsanya adalah Amerika Serikat, US, dengan negara-negara yang bersatu dengan US. Tujuannya apa? Jadi bahasanya itu satu serangan misalnya ke salah satu negara NATO, anggota NATO, maka itu dianggap serangan kepada seluruh negara anggota. Jadi misalnya salah satu anggota negaranya misalnya Meksiko. Jadi ada serangan dari blok timur ke Meksiko, maka itu dianggap sebagai serangan kepada seluruh negara NATO. Nah, NATO ini punya persenjataan, Pak. Punya tentara, punya angkatan udara, punya angkatan laut dan lain sebagainya. Nah, kemudian pasca keruntuhannya Uni Soviet, ya, mereka berubah menjadi Rusia, terus ada Ukraina dan negara-negara pecahan-pecahan di bawahnya itu. Maka berkuranglah ancaman dari blok timur terhadap Fakta Pertahanan Atlantik Utara ataupun NATO tadi. Ya. Nah, ternyata ya, ketika kita melihat dengan keadaan saat ini, kan kita beberapa dekade ini melihat kenapa sih
Gulf country, negara minyak ini, negara-negara Arab, ya, itu tidak ada yang berani bersuara lantang untuk menyatakan pembebasan Palestina. Tadi itu Pak Imam bilang kan akan ada musyawarah pembebasan lahan. Berarti masih jadi tawanan itu lahannya, Pak. Masih mau dibebaskan. Ya. Jadi berubahnya geopolitik Timur Tengah, ya. Jadi kalau kita lihat ketika serangan World Trade Center yang gedungnya Amerika, gedung kembarnya Amerika yang ditabrak oleh pesawat, ada yang isi ingat peristiwa 11 September apa 9 September 2001 itu kan, 11 September itu kan Amerika kemudian mengadakan invasi besar-besaran ke Afghanistan karena menuduh dalang dibalik hancurnya dua gedung itu, dihancurkannya itu adalah siapa? Usamah bin Laden, masih ingat ya? Nah akhirnya apa? Amerika membuat sebuah lapangan terbang, markas militernya di Afghanistan yang kita kenal dengan sebutan Bagram. Bagram itu sebuah tempat yang luas, Pak. Ada barak militernya, ada mallnya, ya, ada lapangan udaranya, ada pesawat-pesawat tempur, ada pesawat-pesawat pengangkut logistik dan lain sebagainya. Di seakan-akan di Timur Tengah itu Bagram adalah sebuah tempat pusat militernya Amerika yang ternyata dipakai untuk mengontrol Timur Tengah. Dua tempat itu, satu Bagram, satunya lagi Israel. Makanya kenapa Amerika itu sangat friendly banget dengan Israel gitu ya. Sangat sayang banget dengan Israel. Karena apa? Dari Amerika kalau mau nerbangkan jet ke Timur Tengah itu terlalu jauh, Pak. Palingan nanti mereka pakai kapal induk. Tapi kalau mereka punya pangkalan militer di Qatar satu, di Bagram satu, Israel sebagai tempat mereka, maka nanti itu bisa memudahkan kontrol US kepada blok timur. Nah, US ini kan NATO. Ya, di antara pemrakarsa NATO, ya, organisasi itu yang nanti dia sebagai rival ataupun lawan dari blok timur, Rusia dan sekutunya, gitu ya. Nah, kita perhatikan sejak Yaman yang pertama, ya, dengan sendirinya Yaman berani untuk menyatakan perang kepada Israel. Semua kapal-kapal yang ngangkut barang-barang Israel lewat Teluk Aden, ya, Teluk Aden itu seperti lautan yang ada di bawah Yaman itu, semuanya dibajak. Bahkan mereka dengan terang-terangan kemarin menurunkan angkatan udaranya, turun di sebuah kapal yang mengangkut minyak dan juga mobil-mobil mewah, ya, kapal angkut, ya, kapal kontainer gitu yang dibajak. Dan dikabarkan kapal ini adalah misinya untuk mengirim logistik ke Israel, maka kami stop. Dengan beraninya. Yang kita ketahui, yang saya ceritakan kemarin, Yaman ini kan sekarang penguasanya adalah milisi Syiah Houthi. Yang kita ketahui, ya, mereka bukan Aswaja, mereka bukan Ahlu Sunnah, gitu ya. Syiah itu saya katakan sekecil-kecilnya kesesatan mereka seperti yang ada di Oman, Ibadiyah namanya, Syiah Ibadiyah itu katanya kesesatannya paling ringan. Apa Pak sesatnya, Pak? Nggak sholat Jumat. Kita ditarakan di Indonesia nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang syar'i, misalnya nggak sakit, nggak hujan deras, misalnya duduk-duduk di rumah, ya, ngerokok pas Jumatan, itu dihukumi sebagai kufur. 3 kali nggak berturut-turut nggak sholat Jumat, minggu pertama nggak ada alasan, Jumat kedua nggak ada salat, Jumat ketiga nggak ada salat, sudah tidak ada alasan yang syar'i, maka kita dihukumi keluar dari agama ini. Nah, Ibadiyah itu paling ringan adalah tidak melaksanakan sholat Jumat yang kelihatan, yang ketahuan, ya, belum lagi penyimpangan yang lainnya. Nah, maka kalau kita perhatikan, ya,
Keberanian Yaman untuk memblokade semua logistik yang dikirim dari Amerika atau apa yang melewati Teluk Aden itu menyatakan ya kami musuh dengan Israel gitu ya. Kami ini musuh terang-terangan dengan Israel. Meskipun mungkin sebagian negara Teluk, negara-negara Arab belum ada yang mensupport. Nah, ternyata ada yang sama nasibnya seperti Yaman, yaitu Iran. Iran karena atas serangan Israel, maka dia membalas serangan dan menyatakan siap berperang habis-habisan bersama rakyatnya untuk melawan Israel. Akhirnya sudah ada dua negara besar yang sudah jelas-jelas terang-terang berseteru dengan Israel. Ya, baru kan Iran ini kan punya banyak rudal. Ya cukup kewalahan juga gitu Israel itu menghadapi Iran. Nah, ternyata di saat ini geopolitik Timur Tengah itu berubah. Ya, Saudi Arabia yang dulu kita lihat adem ayem, ya memilih untuk tenang karena mungkin mereka berpikir ada maslahat besar di sana, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi nggak mau ikut terlibat dalam perang ataupun dalam konflik itu. Ternyata diam-diam punya kesepakatan dengan apa Pak? Dengan negara mana Pak? Pakistan. Nah, Saudi Arabia bikin kesepakatan dengan Pakistan bahwasanya kalau ada serangan ke Pakistan adalah termasuk disebut sebagai serangan ke Saudi Arabia. Nah, Saudi ini punya persenjataan yang lengkap. Mereka punya pesawat tempur, mereka punya alutsista gitu ya. Ya, tapi semuanya itu dari Amerika, Pak. Ya, dia beli dari Amerika. Jadi dia punya alat perang. Yang pertama masalahnya tentaranya sedikit. Ya, senjatanya lengkap tapi tentaranya sedikit. Dan senjatanya dibeli dari blok barat, dari Amerika. Bisa saja nanti kalau misalnya pesawat atau apa itu ketika terbang di shutdown, dimatikan sistemnya sama Amerika, bisa saja mereka kalah. Ya kan, karena sistem dikuasai oleh Amerika. Nah, supaya untuk memperkuat itu, kita perhatikan kemarin ya waktu konflik Pakistan sama India. Rafale punyanya India itu ya dikejar-kejar sama SU berapa? SU-25 punyanya Cina itu. J10 kan. Ternyata kan Rafale nggak ada apa-apanya gitu ya. Wih, terkejut kita. Wih, ini buatannya Prancis kalah nih sama pabrikan Cina. Nah, gitu. Yang sekarang itu kan kita melihat Cina ini hanya membuat barang-barang elektronik yang biasa yang mungkin ketahanannya tidak kuat gitu. Durability-nya nggak bagus. Tapi sekarang kan Pak dibuktikan ya. Berapa HP yang kita miliki yang mereknya merek Cina Pak. Yang dulu dominannya misalnya Samsung sama iPhone misalnya. Sekarang itu HP-HP Cina kualitas gambar dan fasilitasnya itu aplikasinya itu sangat hebat-hebat. Ini kan menandakan teknologinya Cina ini maju sekali. Ya, dari teknologi per-HP-an aja mereka sangat maju. Nah, ternyata ada keuntungan kerjasama antara Saudi Arabia dengan Pakistan. Pakistan itu punya banyak tenaga ahli dalam bidang non militer. Mereka punya tenaga medis, mereka punya para konstruktor bangunan, ya, para arsitek dan lain sebagainya. Nah, ternyata tujuannya selain menjaga keamanan Saudi dan Pakistan, karena Pakistan ini sekarang berseteru sama India, Pak. India ini secara pemerintahan mendukung Israel. Nah, gitu ya. Makanya ada satu kawasan di antara Pakistan dan India itu yang paling indah landscape-nya yang saya katakan kemarin apa? Kashmir. Kashmir itu dibagi sama sungai. Sebelah sungai sebelah barat itu punyanya India, sebelahnya lagi itu punyanya Pakistan. Itu masih ada konflik sampai sekarang, yaitu konflik Kashmir. Ya sama-sama Muslim juga kebanyakan Pak. Nah cuma rakyatnya India yang Muslim itu tetap tidak menerima tidak mendukung negaranya yang mendukung Israel. Sedangkan parlemen ya yang kebanyakan adalah orang Hindu itu melihat bahwasanya dalam kitab suci mereka juga dikatakan bahwasanya Yahudi ini umat terbaik.
Sama ya dengan pemahamannya sebagian Nasrani, Yahudi itu umat terbaik gitu ya. Jadi yang punya pemahaman begitu pasti condongnya langsung ke Israel. Nah, gencatan senjata pada yang pertama yang terjadi pada tahun 2025 itu tanggal 15 sampai 19 Januari, Pak. Ya. Ditandai dengan pertukaran sandera. Nah, biasanya kalau sudah gencatan senjata itu pertukaran tahanan, ya. Pada saat itu diprakarsai oleh Qatar dengan Mesir. Nah, Qatar ini masih netral dia punya kekuatan juga. Dia bisa memediasi antara Hamas dengan Israel, ya. Nah, ternyata dari ditetapkan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Januari cuma berhasil berjalan selama beberapa bulan sampai di 18 Maret 2025 Israel meluncurkan lagi rudal-rudalnya, pesawat tempurnya untuk menghancurkan Palestina. Begitu terus tuh. Kalau kita lihat polanya Israel itu gitu terus, ya. Nanti gencatan senjata sebulan 2 bulan dia sendiri yang mengingkari. Dan dia ini seakan-akan ketika melanggar hukum internasional biasa-biasa aja gitu, Pak. Tidak ada yang berani menghukum. Bahkan kita lihat dulu PBB, UN, United Nation, itu kan pernah diganti kepanjangannya itu jadinya apa? Useless Nation. Nggak ada gunanya itu persatuan PBB gitu kan. Kenapa? Tidak bisa mengembargo Israel sebagai negara anggota yang nakal terhadap perjanjian. Ya memang kebiasaannya orang Yahudi kan. Dari zaman Rasulullah ketika mereka berjanji mereka bisa ingkar. Mereka sering berkhianat, itu memang kebiasaan ya umumnya mereka. Nah, akhirnya apa? Terlihat bahwasanya jeda kekerasan dengan adanya gencatan senjata tadi itu adalah fase ketidakpastian dalam politik. Jadi ibaratnya gini, sekarang gencatan senjata nih, kan pasti setelah gencatan senjata akan ada rekonstruksi. Jadi pembangunan ulang Gaza. Orang-orang tentara-tentara Israel tarik semuanya dari jalur Gaza. Jadi Palestina itu ada 2 posisi, Pak. Yang pertama di Gaza yang ada pantainya, yang kedua itu West Bank. West Bank itu kalau kita kenal dengan sebutan tepi barat. Tepi barat itu langsung berbatasan dengan Yordania dan satu lagi kalau tidak salah Suriah. Ya. Nah, itu yang dua posisi itu aja yang menjadi masih tempatnya Palestina itu. Sedangkan semuanya wilayah ini dikuasai oleh Israel. Mereka membangun pemukiman. Nah, akhirnya apa? Bulldozer dan lain sebagainya ditarik sekarang keluar. Nah, makanya ketika terjadi gencatan senjata yang diprakarsai oleh Indonesia juga termasuk ya kan. Ketika ada sidang PBB kemarin kan Pak Prabowo bilang kami akan mendukung mengakui kedaulatan Israel, tapi syaratnya apa? Akui dulu kedaulatannya Palestina. Nah, itu yang disayangkan sama rakyat Indonesia kan sebagian itu kan bilangnya. Kenapa Pak Prabowo mau ini dulu gitu? Mau Israel dulu yang diakui sebelum Palestina gitu ya. Enggak apa-apa, itu politik, Pak. Namanya berpolitik itu kan kekuatan yang memang di situ sedia ada dan besar diakui dulu. Biar apa? Negara yang kecil-kecil ini dapat pengakuan kedaulatan. Coba kita lihat orang Indonesia tuh ya, rakyatnya lah ya. Ya. Misal meskipun negara tidak memfasilitasi untuk perang ke sana misalnya. Ya. Tetapi ustadz-ustadznya, rakyatnya ya menyalurkan bantuan yang sangat luar biasa. Ya, sebelum eranya Pak Prabowo ini kan Ustadz Adi Hidayat siapa itu sudah open donasi ke sana, sudah ngirim bantuan ke sana. Alhamdulillah saat ini terang-terangan Angkatan Udara Republik Indonesia 17 Agustus kemarin ya, di sini di Indonesia kita merayakan 17-an, di sana drop makanan logistik dari udara. Itu luar biasa, Pak. Ya. Jadi kita lihat maslahat pemimpin kita di Indonesia ini, apabila pemimpinnya itu berani bersuara, ya memang latar belakang militer itu penting ternyata ya. Latar belakang militer, karena pemimpin yang diambil dari latar belakang militer itu apalagi pernah turun di konflik Libanon, kan beliau ini pernah masuk dalam pasukan Garuda ya, memimpin pasukan Garuda untuk perdamaian di Libanon itu kan beliau tahu kondisinya Timur Tengah. Maka Indonesia berani campur tangan dalam kuasa yang besar. Nah, sampai bersuara di sidang PBB kemarin.
Nah, ternyata dari musuh yang dua besar tadi itu di Iran dan Yaman, Israel punya musuh lagi yang satu, Hizbullah dari Libanon. Libanon yang berbatasannya tadi itu dengan tepi barat. Nah, ini masih perang terus itu sama Hizbullah. Nah, gencatan senjata yang disepakati itu adalah antara Israel dengan Hamas. Serangan rudal Pak dari Yaman masih jalan. Katanya Yaman, loh kami kan nggak ikutan nggak ikut gencatan senjata. Jadi ini Yaman masih nyerang. Nah, Iran ini masih stop dulu. Bisa jadi nanti suatu saat dia nyerang. Karena apa? Beberapa hari yang lalu kita dengar markas intelijen, tempat senjatanya apa semuanya, tempat markas komandonya itu IDF itu, tentara Israel itu dibom, kena rudal juga. Jadi kita lihat bagaimana ketika Allah ingin mengubah keadaan dari yang cuma diam-diam menjadi semuanya berpikir Israel adalah musuh bersama. Nah, kita tinggal lagi nanti lihat ini ke depannya ini Pak, bagaimana ya Qatar diserang kemarin, tidak cuma mengecam, balas serangan. Padahal Qatar itu sejatinya sering menjadi mediator penengah, kunci bersama Mesir ya dalam gencatan senjata. Jadi yang sering menjadi mediator gencatan senjata itu Qatar, Mesir. Walaupun Mesir secara pemerintahan itu mendukung Israel ya, secara pemerintahan, tapi ulamanya, rakyatnya itu tetap kepada perjuangan rakyat Palestina. Nah, itu dia jadi kayak gimana ya? Biarpun dia jadi kepala negara terus dia ngotot Pak mendukung, tapi kalau rakyat tidak dukung itu kan sebenarnya bikin sakit hati gitu ya. Wah, kebijakan saya sebagai kepala negara ternyata nggak didukung rakyat. Kan begitu keadaannya Pak Mesir itu. Jadi negaranya, kepala negaranya, pimpinannya mungkin militer yang bisa digerakkannya itu dukung Israel, tapi rakyatnya, ulamanya, no. Itu jadi sebuah perang batin lah kalau dia sebagai orang manusia yang normal itu kan, kok ndak enak gini keadaan gitu ya. Cuma memang ya itu karena pemerintahannya dia sekarang kan diambil dari akuisisi ya kan. Mesir itu kan dari menggulingkan Mursi kemudian naiklah As-Sisi itu. Jadi pemerintahnya dibangun dengan bukan dari pemilu, bukan dari orang memilih, tapi langsung mengakuisisi. Nah, bagaimana dengan keadaan Liga Arab yang kita kenal dengan OIC, Organization of Islamic Conference, ya negara-negara Arab yang punya minyak itu. Jadi setelah keluarnya pasukan tahun 2022, keluarnya pasukan Amerika dari Bagram, ya, yang saya bilang tadi itu pusat tentara Amerika di Afghanistan. Ini kan sekarang Taliban menguasai seluruh wilayah. Bahkan sekarang Pak, Bagram itu dijadikan pusat militernya Taliban. Meskipun ya masih dengan sarana yang biasa, tidak lengkap gitu ya. Tapi sisa fasilitas Amerika itu mereka gunakan. Nah, ini bahasanya lagi Amerika akan menguasai Bagram lagi. Itu ribut lagi nanti Pak. Jadi saya bilang Amerika ini tidak membolehkan negara lain punya proyek nuklir, tapi dia sedang mengembangkan. Nah, itu yang tidak bagusnya dia. Ya, dia lihat potensi nuklir di Pakistan. Pakistan itu punya potensi nuklir, pembangunan infrastruktur nuklir. Iran sudah terang-terangan, itu mau dihajar itu. Tapi mereka punya, dia diam-diam saja. Kita lihat berapa roket yang diterbangkan ke langit, ya percobaannya NASA dan lain sebagainya di Amerika Serikat itu, di California dan lain sebagainya itu semuanya kebanyakan tenaganya uranium Pak. Uranium itu diantara biji ataupun sumber-sumber tenaga listrik yang bisa dipakai untuk biji nuklir. Kan mereka punya itu, tapi tidak membolehkan negara lain punya. Nah, makanya negara-negara Islam, negara-negara Arab saat ini yang punya potensi itu mulai merapat menjadi satu, menjadikan Israel itu sebagai musuh bersama. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Ya, ini informasi. Poros Saudi Pakistan untuk menjaga kedaulatan Palestina. Ya. Posisi Saudi saat ini adalah menjaga opsi normalisasi bersyarat sambil meningkatkan bobot diplomasi dan bantuan rekonstruksi. Jadi Saudi mengumpulkan negara-negara Arab ya melalui bank Islam mereka, yang mereka punya kumpulan bank-bank syariah itu nanti adalah untuk fundraising, mengumpulkan dana untuk rekonstruksi
bangunan ataupun bantuan kepada Palestina. Sedangkan Pakistan nanti konsisten ya, tetap yang pertama tidak mengakui Israel, yang kedua menegaskan dukungan tanpa syarat pada hak penentuan nasib rakyat Palestina. Ya. Jadi di PBB dia bersuara, pokoknya kami mendukung kepada rakyat Palestina untuk apa yang dia inginkan. Kalau mereka ingin merdeka, kita dukung, karena dia adalah anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB itu Pak punya kuasa untuk mengeluarkan pendapat, tetapi biasanya kalah dengan hak veto. Nah biasanya itu Amerika tuh, kalau sudah ya tidak setuju, dia akan hak veto. Bahkan kemarin 147 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Tinggal yang sedikit-sedikit aja tuh kan. Yang saya lihat itu kan di Asia tuh yang nggak setuju 2 Pak, Jepang sama Singapura. Wih, saya lihat kenapa Singapura ya? Ya ternyata kan Singapura kan memang semua alutsistanya kan dia kerjasama dengan Amerika Pak. Ini baru-baru lagi ini dia beli 2 pesawat untuk patroli di maritim dan juga kapal selam. Bayangkan negara sekecil itu yang wilayah lautnya kecil, dia punya pesawat untuk mengawasi perbatasan laut dan juga kapal selam. Dari mana dia dapat support? Ya kan? Kita aja negara maritim yang kawasan lautnya luas belum punya kapal induk Pak. Kapal selam ada, tapi kapal induk kita belum ada. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya itu ancaman di Asia. Jadi agennya Amerika di Asia itu Singapura sama Jepang. Kalau Jepang nih sekarang lagi krisis generasi muda dia. Karena kita lihat kemarin kan ada kerjasama dengan India. Nah, ini sama nih satu geng juga pendukung Israel kerjasama sama India untuk mendatangkan tenaga pekerja, tenaga konstruksi bangunan dan lain sebagainya dari India. Tujuannya Pak biar nanti bisa beranak di sana. Misalnya berkembang di sana gitu. Ternyata kita tahu kayak mana blundernya Jepang sekarang. Wih, Bapak silakan buka keadaan masyarakat India yang ada di Jepang saat ini. Buang sampah sembarangan, kayak teriak-teriak di jalan dan lain sebagainya. Yang negaranya pertama tertata rapi sekarang sudah mulai berubah Pak. Ya kan, jadi itu yang menjadi poros perbincangan kita adalah bisa jadi ke depan ya, ketika Saudi sudah bersama dengan Pakistan untuk membentuk sebuah aliansi negara, ada serangan ke Pakistan, adalah serangan ke Saudi, ada serangan ke Saudi, ada serangan kepada Pakistan, bisa jadi nanti ini akan bertambah Pak. Maka akan ada poros kedua NATO di Timur Tengah. Maksudnya apa? Saingannya. Karena NATO tadi kan negara Uni Eropa yang kecil-kecil, kalau diserang, satu serangan ke satu negara adalah serangan kepada semuanya gitu ya. Maka semuanya boleh membalas. Nah ini bisa jadi nanti di Timur Tengah akan ada satu poros seperti NATO. Satu serangan ke Saudi, satu serangan ke Pakistan adalah serangan bagi semua negara itu. Maka jadi kuat itu Pak. Nah dengan satu musuh utama, yaitu musuh bersama, yaitu Israel. Nah ini kita tinggal nanti lihat lagi ke depannya apa yang akan terjadi dari perjanjian ini. Ini Washington DC kan sekarang lagi pusing nih, ya, mau merebut, mau menguasai Timur Tengah, mau membuat kontrol ke Timur Tengah, tapi belum ada armadanya, ya, masih di Qatar saja, ya. Sekarang kenapa dia meninggalkan Afghanistan? Karena memang Afghanistan minyaknya sudah habis. Saudi Arabia melihat prediksi 50 tahun ke depan sumber daya minyak itu sudah habis. Makanya mereka buka sebesar-besarnya wisata Pak, ya. Di Mekah Madinah dibuka sebesar-besarnya wisata untuk umat Islam seluruh dunia, yaitu wisata rohani. Di Riyadh, di Daman, kemudian di daerah-daerah yang jauh dari Mekah Madinah itu dibuatlah wisata untuk non muslim. Makanya jangan kaget kalau di Riyadh, di Daman itu ada klub malam, ada diskotik besar-besar, karena di situ banyak perusahaan asing Pak. CEO-nya itu non muslim semuanya. Maka itu dipakai untuk menjana ekonomi negara. Nah ini termasuk keputusan Muhammad bin Salman yang agak kontroversi, tetapi ya mungkin karena persediaan minyak 50 tahun ke depan sudah habis, dia harus mencari sumber keuangan negara yang lain selain dari sumber migas tadi itu. Ya, ini sedikit yang dapat saya sampaikan Pak. Kita diskusi saja untuk kedepannya ya, sambil nanti saya terus pantau kondisi kejadian di Timur Tengah ya. Saya
mengikuti terus. Jadi ada unek-unek yang perlu kita sampaikan biar Bapak Ibu sekalian juga update informasi. Jadi sejatinya seluruh negara yang mendukung pembebasan Palestina itu adalah negara-negara yang merasa keadilan negara itu, keadilan dunia itu perlu ditegakkan. Adapun sebenarnya yang tidak mendukungnya itu ya biasanya itu yang teman-temannya itu kan, ya, ar-rajulu ala dini khalilihi, gitu kan. Seorang pemuda ataupun seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Fal yangdur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaklah kalian melihat siapa temannya. Kalau temannya para penjahat, Pak, maka jahatlah dia. Kalau temannya ini orang-orang alim, orang-orang soleh, maka posisinya dia di kebaikan. Baik, saya buka untuk satu penanya pertama. Memasuki sesi tanya jawab dari Bapak Ibu pagi ini, ya, Assalamualaikum. Semoga silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Oh gitu, langsung aja. Adakah satu aja kali? Satu aja kalau gitu ya, karena akan ada rapat pembebasan Palestina dari Masjid Al-Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan pada operator. Ada Iya. beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai acara Syiah. Ya. Yang pertama, adakah Syiah itu diarahkan? Yang kedua, apakah Syiah itu bukan Islam? Kalau dia itu termasuk bukan Islam, apa saja karena ajaran-ajaran apa yang dikerjakan di dalam ibadahnya itu kelihatan bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Contohnya ada sholat Jumat itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan perintah. Seperti nikah mut'ah itu jelas-jelas dilarang. Ya. Apakah kitab sucinya orang-orang Islam itu bukan Al-Quran atau punya kitab suci tersendiri? Ya. Cukup di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Yang pertama, Pak, kalau Bapak tanya apakah ada Syiah di Tarakan, harusnya bertanya sama Intel. Ada, Pak, ya? Ada. Ya, saya sering berkoordinasi sama Intel Kaltara, Intel Polda itu. Syiah di Tarakan itu ada. Ya, organisasinya namanya ABI. ABI itu Ahlul Bait Indonesia. Nah, itu ada. Jadi mereka tidak terang-terangan karena memang di antara akidah mereka kan bertakiyah, Pak. Bertakiyah itu adalah bersembunyi di balik kedok mereka. Kalau mereka masih sedikit, ya seperti di Yaman itu kan waktu Housi masih sedikit kan, ya mereka mengatakan kami Ahlus Sunnah. Tapi begitu mereka sudah banyak menguasai, maka mereka halalkan darahnya Ahlus Sunnah untuk dibunuh. Itu yang pertama. Jadi Tarakan ada ya, ada, tetapi tidak menampakkan secara jelas. Yang kedua, dia masuk dalam sekte, Pak. Jadi kalau dalam pakem, paham keagamaan itu dia masuk dalam ruang lingkup sekte. Sekte itu kalau ada agama dia seperti aliran kecil gitu. Jadi kalau ada sungai, ada aliran kecil yang keluar, itu sekte. Gitu ya. Sekte itu seperti paham keagamaan yang kita tidak tahu pasti gitu ya. Ada memang doktrin-doktrin, dogma-dogma agamanya yang memang ya seperti tadi, tidak sholat Jumat, kemudian nikah mut'ah. Itu kan salah satu cara untuk merekrut orang masuk, Pak. Nikah kawin kontrak itu kan ya kayak dipikirkan enak lah ya. Nikah aja sama dia sebulan 2 bulan gitu kan. Oh enak, Pak. Yang nikah-nikah tuh enak, ya kan? Tapi kontrak, padahal dalam Islam pernikahan itu mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dihancurkan kecuali dengan kematian ataupun dengan fasakh ataupun dengan perceraian, ya. Maka tidak boleh kita nikah, saya nikah sama Mbak ini tujuannya ya seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, tidak bisa, karena dia adalah ikatan yang kuat gitu ya. Jadi memang mereka punya pemahaman yang menyimpang, ya. Saya ada buku itu, penyimpangan Syiah itu ada. Jadi memang mereka meyakini itu. Dan di Iran, ya di Iran itu semua warganya hampir, Pak,
Bahkan sekarang sudah menyebar kepada Irak juga, ya sebagian Irak. Irak ini kan Arab ya. Iran itu Persia, Irak itu Arab. Maka pemahaman mereka juga sudah menyebar kepada Jazirah Arab. Nah itu yang menjadi kita pahami bahwasanya antara hak dan batil selalu akan ada berhadapan. Paham ya? Jadi antara kebaikan dan keburukan di dalam Islam sendiri misalnya, Islam dengan sekte-sekte yang menyimpang itu pun sudah terlihat perbedaannya. Apalagi agama ini dengan agama lain yang tidak cocok, tidak sama secara prinsip gitu ya. Bahkan orang-orang Nasrani pun meyakini bahwasanya Yahudi yang ada di Israel itu adalah umat terbaik. Padahal ketika mereka ke sana ya mereka juga tidak dihargai gitu, karena memang Yahudi ini merasa mereka saja yang paling bagus di dunia, yang lainnya tidak ada. Begitu Pak ya. Jadi mungkin ini sedikit pemahaman kita ya, karena memang masih banyak lagi kita akan melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Saya cuma takutnya aja nanti kalau mereka serang-serangan rudal Pak, jemaah haji kita yang naik pesawat nih. Nah kan dulu ada tuh pesawatnya Bosnia bawa jemaah haji itu yang ketembak, salah tembak ketika melewatin kawasan perang. Waktu itu masih Soviet, ditembak sama salah satu tentara Soviet kan, jadi jatuh pesawat itu, ternyata pesawat sipil bawa jemaah haji. Kan itu kan sedih ya. Jadi semoga aja konflik ini tidak terlalu perang-perangan pakai rudal, karena kalau nanti musim haji baru kita harus berangkat ataupun keluarga kita, itu yang kita khawatirkan Pak ya. Meskipun berangkat haji itu jihad fisabilillah lah, yang orang bilang nggak apa-apa Ustadz, saya mati di tanah suci pun saya ikhlas misalnya. Iya, cuma keluarganya yang ditinggalkan, kan begitu ya. Ya mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan para jamaah sekalian ya, karena waktunya sudah habis ya. Saya cukupkan sekian. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.